Nang pirara dosamu ias tibainmu darbu. Nang pirara dosamu ias tibainmu darbu. Nadap-dap songo na suta songo nang pirara dosamu nang pirara dosamu ias tibainmu darbu ias Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis di Mazmur pasal 32 ayat 5. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Setiap orang sangat mudah terpengaruh untuk hal-hal yang negatif. Firman Tuhan mengajak kita untuk menekan sifat itu. Tetapi dalam kitab Roma, dalam surat Roma, dikatakan di sana bahwa manusia sudah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Artinya, kita mengakui semua manusia berdosa dan membutuhkan keselamatan dari Tuhan. Ketika kita melihat orang lain, mungkin kita juga berkata, mereka adalah sahabatku, sama-sama orang berdosa, sama-sama yang membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Sehingga tidak baik atau tidak boleh kita menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain, atau orang lain lebih banyak dosanya daripada kita, sehingga mereka lebih layak mendapat hukuman daripada kita, atau ketika seseorang mendapatkan hukuman karena kesalahannya, kita berkata, makanya jangan berdosa. Makanya kamu jangan melakukan hal yang jahat. Makanya jangan dekat-dekat dengan dosa. Makanya kamu seperti itu. Dosamu sangat banyak. Jangan-jangan hanya kebetulan saja kesalahan mereka terlihat sehingga mereka menerima ganjaran seperti itu. Sedangkan kita memiliki kesalahan yang kita tutupi. Daud pada masa hidupnya, pada masa tuanya pun, dia tetap berkata kepada Tuhan, aku mengaku kesalahan. Aku mengakui kesalahanku Tuhan, apa yang sudah kulakukan. Apakah kita melakukan kesalahan satu hari ini, satu minggu ini? Bisa ya, bisa tidak. Tetapi Ayub sendiri dalam Ayub pasal pertama, dia selalu melakukan doa pengampunan dosa untuk anak-anaknya. Dia tidak tahu anaknya melakukan dosa atau tidak, tetapi dia mengatakan, mungkin anakku ada melakukan kesalahan, sehingga aku harus berdoa kepada Tuhan, meminta pengampunan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tidak tahu kita melakukan dosa atau tidak, tetapi jadilah orang yang terbuka kepada Tuhan. Tuhan, jika aku salah, ingatkan aku. Tuhan, aku sudah melakukan kesalahan. Demikianlah dalam kehidupan Daud sendiri, dia begitu jujur kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Pertama dia berkata, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Beranikah kita seandainya mengaku jujur apa dosa-dosa yang kita lakukan, apa kesalahan yang kita lakukan kepada pasangan kita? Jangan-jangan hidup kita masih penuh dengan rahasia, dengan pasangan hidup kita sendiri, dengan keluarga kita, dengan orang tua kita sendiri.
Tetapi kepada Tuhan janganlah. Mari hidup selalu terbuka kepada Tuhan agar kiranya kita biarkan firman itu betul-betul memperbaiki. Jika kita memiliki rahasia tersendiri kepada Tuhan, maka kita sendiri akan nanti menolak firman Tuhan itu sendiri. Dan yang kedua yang dilakukan oleh Daud adalah, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaranku. Seseorang boleh mengakui kesalahannya. Tetapi kalau dia tidak mau berubah, tidak ada gunanya. Tuhan, aku salah. Ya tapi biarlah seperti itu Tuhan, jangan. Ketika kita mengakui kesalahan kita akui itu salah, kita perbaiki, dan kita berharap seperti Daud, Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Tuhan mengampuni segala kesalahan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup kita mungkin bisa kita jaga agar menjauhkan diri dari hal-hal yang berhubungan dengan dosa. Tetapi kita tidak bisa memastikan hidup kita akan tetap sempurna. Oleh karena itu, tetaplah bergantung kepada Tuhan. Tetaplah berserah kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang mampu melindungi dan menguatkan kita hari ini sampai masa tua kita. Tuhan memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sumber berkat, sumber kekuatan. Berkati kami Tuhan. Biarlah kiranya kami menjadi orang yang mengakui dosa dan kesalahan kami Tuhan. Tuntun dan berkati kami dalam menjalani hari-hari kami. Dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin.